Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Sa'ad Asy-Syatiri hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 35. Syarih mengatakan, wa dzalika anna syari'ata qad ja'at bil imani bil qada'i wal qadari. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau marah ketika mendapati para sahabat berdebat masalah takdir? Di sini syarih menjelaskan karena syariat datang, artinya dalam syariat terdapat banyak dalil tentang qada dan qadar, tentang takdir yang wajib untuk kita imani. Fahina idzin mithlu hadhihi al-mujadalati la tuthmiru syai'an wa la tazidu yaqinan. Dengan demikian maka perdebatan-perdebatan seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat tersebut itu tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak akan menambahkan keyakinan atau keimanan. Wa inma hiya tazidul murtaba ribatan. Namun perdebatan yang seperti ini hanya akan membuat orang yang ragu bertambah ragu. Wa taj'alu man lam yakun muqinan yazdadu fi syakkihi. Dan akan menjadikan orang yang memang tidak yakin tentang adanya takdir, dia bertambah ragu lagi. Maka di antara ciri perdebatan yang tidak bermanfaat, perdebatan yang hendaknya kita jauhi adalah perdebatan tersebut tidak menghasilkan hal yang bermanfaat atau bahkan menimbulkan keraguan-keraguan dalam diri kita atau bahkan akan merusak keimanan kita. Wa inama al-wajibu alaina an nuhakkiman nususa. Namun sesungguhnya yang wajib untuk kita lakukan adalah kita menghukumi sesuatu berdasarkan nas. Fama ja'ana minan nususi sami'na lahu wa amanna bihi wa ayqanna bi sihhatihi. Maka nas apapun yang datang kepada kita, yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang kita dengar, maka kita imani dan kita yakini benarnya hal tersebut yang ada dalam nas tersebut. Fama fahimathu uquluna wa lam yakun mushkilan indaha fadzaka walhamdulillah. Dan jika ada dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah tersebut yang dipahami oleh akal kita, sesuai dengan akal kita, walam yakun muskilan dan tidak membingungkan akal kita, maka itu yang kita harapkan, walhamdulillah. Wa ma ajizat uquluna an darkihi wa fahmihi fala yajuzu lana an nukadzibahu. Adapun yang terdapat dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak mampu untuk digapai dan dipahami oleh akal kita, maka tidak boleh kita mendustakannya, artinya tidak boleh kita menolaknya. Lianna syari'ata qad ta'ti bi umurin ta'jizul uqulu an fahmiha. Karena terkadang syariat itu datang dengan perkara-perkara yang tidak mampu untuk digapai, tidak mampu untuk dipahami oleh akal kita. Thumma innana ma'a dzalika nu'minu annahu la yumkinu an yakuna hunaka fi umur syari'ati ma huwa mu'aridun lil aqli sahihi as-sarihi. Walaupun demikian, kita tetap mengimani bahwasanya tidak mungkin ada perkara dalam syariat ini yang bertentangan dengan akal yang sehat dan akal yang sharih, akal yang jelas atau logika yang jelas. Tidak ada dalam syariat sesuatu yang bertentangan dengan akal yang sehat. Semuanya pasti sesuai dengan akal sehat. Lakin qad takhfa ba'du al-wujuhi an ba'din nasi. Namun terkadang ada sebagian sisi dari sebuah ajaran Islam, dari sebuah akidah Islam, ada sebagian sisinya yang takhfa, yang samar, yang tidak diketahui oleh sebagian orang. Fala ya'rifu wajha ma warada fin nassi, sehingga dia tidak memahami sisi-sisi dari perkara yang terdapat dalam nas. Fala ya'ni anna ma warada fin nassi yakunu mukhalifan limadlulil aqli. Namun bukan berarti apa yang ada dalam nas tersebut itu bertentangan dengan akal. Bal ajiza al-aqlu anhu. Namun akal kita yang tidak mampu untuk memahaminya. Maka tidak ada dalam syariat
suatu ajaran, suatu keyakinan yang tidak sesuai dengan akal sehat. Namun ketika ada suatu bagian dari syariat, suatu ajaran Islam, suatu keyakinan Islam yang nampaknya bagi kita seperti bertentangan dengan akal, maka itu karena akal kita yang tidak mampu untuk menggapainya, akal kita yang tidak mampu untuk memahaminya. Bukan karena ajaran atau akidahnya tersebut yang bertentangan dengan akal. Misalu hadza, contohnya, jati syari'atu bi itsbati adzabil qabri. Syariat Islam datang dengan membawa akidah tentang adanya azab kubur. Wa qad la yadriku ba'du man yadda'i al-aqla kaifiyatal adzabi. Dan sebagian orang yang mereka mendewakan akal, yang mereka mengedepankan akal, mereka la yadriku, tidak memahami, tidak mengetahui bagaimana sih kaifiyah dari azab kubur, bagaimana detail-detail, bagaimana teknis, bagaimana bentuk dari azab kubur. Aw qad tajiduhu yujadilu lima yu'adzabu aw kaifa yu'adzabu. Atau terkadang Anda mendapati orang seperti ini mengajak Anda berdebat dengan mempertanyakan, andaikan ada azab kubur, terus kenapa dia diazab kubur? Dan bagaimana bentuk azab kubur yang dia dapatkan? Ala jihatil i'tiradi, yang pertanyaan seperti ini dia lontarkan dalam rangka untuk i'tirad, untuk memprotes, untuk menolak adanya azab kubur. Wa mithlu hadza la yasihhu ay yakuna min mu'minin. Maka orang yang seperti ini tidak sah atau tidak boleh dikatakan sebagai orang mukmin. Orang yang mengingkari adanya azab kubur tidak bisa dikatakan sebagai orang mukmin. Innama sya'nul mu'mini ayusallima wa yu'mina wa ya'lama annama warada fin nassi la yumkinu ay yukhalifal aqla. Perkaranya seorang mukmin atau sifatnya seorang mukmin adalah dia yusallim, dia menerima dengan lapang dada, dan dia mengimani, dan dia mengetahui bahwasanya semua yang terdapat dalam nas, semua yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Lakinna aqlahu ajiza anhu. Namun akal dialah yang tidak mampu untuk menggapainya, tidak mampu untuk memahaminya. Di catatan kaki nomor 1, hunaka muallafun fi hadzal babi li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada sebuah tulisan yang bagus dalam masalah ini yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wasmuhu, dan tulisan tersebut judulnya adalah Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Ini judul kitabnya. Waddaha fihi asy-syaikhu annahu la yumkinu ayyujada ta'arudun baina naqlin sahihin wa aqlin sarihin. Dalam kitab tersebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya tidak mungkin kita dapati adanya pertentangan antara dalil yang sahih dengan akal yang sehat. Syaritatan ay yakuna hadzal aqlu saliman minasyubhati wasyahawati. Dengan syarat akal tersebut akal yang selamat dari syubhat dan juga dari syahwat. Nah, ini faedah yang bagus. Bahwasanya syariat tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Dan ciri akal yang sehat adalah akal yang tidak terdapat syubhat di dalamnya dan tidak terpengaruh oleh syahwat. Artinya ketika seseorang itu merasa ada ajaran Islam, ada akidah Islam yang bertentangan dengan akal sehat, maka kemungkinan besar dia akalnya telah terjangkiti oleh syubhat atau terpengaruh oleh syahwat. Sudah bukan lagi akal yang sehat. Yaqulu Ibnul Qayyim fi nuniyatihi musniyan ala hadzal kitabi. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Nuniyah milik beliau memuji kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli tersebut dengan mengatakan waqra' kitab al-aqli wan naqli alladhi ma fil wujudi lahu nadhirun tsanin. Bacalah kitab al-aql wan naql, maksudnya kitab di atas, kitab Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Yang kitab tersebut ma fil wujudi lahu nadhirun tsanin. Dalam bahasa kitab tidak ada duanya. Kitab tersebut tidak ada duanya. Kitab yang sangat bagus. Namun kitab ini kitab yang kurang cocok untuk penuntut ilmu pemula. Kitab ini untuk dibaca para penuntut ilmu yang tingkat lanjut, dan saya pun belum membacanya. Dan kata para ulama, kitab ini di dalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
itu menggunakan logika-logika, menggunakan cara berpikir ahlul kalam untuk membantah ahlul kalam itu sendiri. Karena ahlul kalam itu mengedepankan akal, mengedepankan logika, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun membantah mereka dengan logika-logika mereka. Sehingga hendaknya bagi yang ingin baca kitab ini, hendaknya dia memperdalam dulu pengetahuannya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara mendalam. Kemudian kita kembali ke syarah. Fa in qala qailun, andaikan ada orang yang bertanya, kaifa taquluna bi itsbati 'adzabil qabri wa huwa mukhaliful aqli? Bagaimana mungkin kalian meyakini adanya azab kubur, padahal azab kubur itu tidak masuk akal? Andaikan ada yang bertanya seperti ini, qulna, kita akan jawab, la yukhaliful aqla. Adanya azab kubur tidak bertentangan dengan akal. Atau siapa bilang azab kubur itu tidak masuk akal? Walau sirna ala tariqatikum laqulna mal mani'u min hadza. Andaikan kita berjalan di atas metode kalian, artinya andaikan kita gunakan logika juga, maka akan kita jawab pertanyaanmu tadi, mal mani'u min hadza. Apa yang membuat peristiwa di alam kubur itu tidak masuk akal? Apa hambatannya sehingga mengatakan azab kubur itu tidak masuk akal? Wa kaifa yamna'ul aqla? Dan bagaimana bisa dikatakan azab kubur itu bertentangan dengan akal? Alaysal aqlu yusallimu bi anna an-na'ima yata'allamu wa yuta'adzabu bisababi ru'yan manamiyatin yaraha fil manami. Bukankah akal itu menerima bahwasanya orang yang tidur terkadang dia merasakan sakit, ta'allam, merasakan yuta'adzab, merasakan seperti sedang diazab, sedang dihukum karena sebuah mimpi yang dia rasakan ketika dia tidur, yang dia lihat ketika dia sedang tidur. Jadi orang merasakan mimpi yang buruk. Akal sehat menerima ini tidak? Akal sehat menyatakan mimpi buruk itu ada atau tidak? Tentunya akal sehat akan mengatakan iya, mimpi buruk itu ada. Dan orangnya seperti itu tadi, merasakan sakitan, merasakan ketakutan. Bal tajiduhu qad yafza'u ba'da an kana qalbuhu mutarraban wa jismuhu mutaharrikan wa huwa na'imun 'alal firashi. Bahkan Anda dapati orang yang mimpi buruk itu terkadang yafza', merasakan ketakutan setelah jantungnya itu berdebar-debar dan badannya itu bergerak-gerak karena mimpi, badannya bergerak-gerak. Padahal dia sedang tidur di atas kasurnya. Tidak ada yang menyiksa dia, tidak ada yang menakut-nakuti dia. Dia sedang aman di kasurnya, di atas kasurnya. Namun dia merasakan takut, jantungnya berdebar, bahkan anggota badannya bergerak-gerak. Bahkan terkadang dia berteriak-teriak. Wa bijiyarihi man yun'amu fi ru'yahu. Bahkan orang yang tidur di sampingnya, misalnya temannya atau mungkin pasangannya, suami atau istrinya tidur di sampingnya, yun'amu, dia mendapatkan nikmat dalam mimpinya. Artinya dia mimpinya mimpi baik, mimpi yang indah. Jadi di tempat yang sama, di kasur yang sama, yang satu merasakan ketakutan, merasakan kesakitan, yang satu merasakan indah, merasakan enak. Padahal tempatnya sama. Walidha naqulu 'anil faza'i fin naumi. Hadza naw'un min anwa'it ta'dzibi lam tudriku haqiqatahu fala yasihhu lakum an tanfauhu. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya rasa takut yang terjadi ketika sedang tidur karena mimpi buruk tersebut ini merupakan salah satu bentuk ta'dzib, salah satu bentuk azab yang tidak bisa diketahui, yang kalian tidak bisa mengetahui hakikatnya bagaimana. Namun bersama dengan itu kalian juga tidak bisa menafikannya. Jadi adanya mimpi buruk ini bentuk azab. Karena tentunya mimpi buruk itu tidak mengenakan. Ini bentuk ta'dzib, bentuk azab. Namun kita tidak tahu. Ketika teman kita mengalami mimpi buruk, kita tidak tahu apa yang terjadi pada dia, apa yang dia rasakan, bagaimana bentuknya dan mengapa dia merasakan itu. Jadi 5 wa kaifa kita nggak tahu. Mengapa dan bagaimananya kita nggak tahu. Apakah dengan kita tidak tahu ini, kemudian kita katakan, oh nggak mungkin ada yang namanya mimpi buruk itu mustahil, tidak masuk akal. Tentunya tidak, ya. La yasihhu lakum an tanfahu, tidak mungkin untuk kita nafikan tentang adanya mimpi buruk tersebut.
Akal yang sehat akan mengatakan mimpi buruk itu ada. Wa hakadha fil azabil qabri, maka demikian juga azab kubur. Walaupun kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya, walaupun kita tidak memahami bagaimana sifat-sifatnya, namun kita yakini itu ada. Azab kubur itu ada. Sebagaimana kita meyakini adanya mimpi buruk. Fakaunukum la tudrikuna haqiqatahu wa ajizat uqulukum anhu la ya'ni adama wujudihi. Maka dengan sekedar kalian tidak mengetahui bagaimana hakikat dari azab kubur tersebut, dan akal kalian tidak bisa menggapai, tidak bisa memahami bagaimana azab kubur tersebut, maka tidak berarti azab kubur itu tidak ada. Ya, kita kembali ke matan. Kita kembali dulu ke halaman sebelumnya, halaman 34. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, innama huwa at-tasdiqu wal imanu biha. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi wa yablughuhu aqluhu faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu. Yang dituntut dari kita adalah membenarkan dan mengimani apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadith, dan orang yang tidak memahami penjelasan dari sebuah hadis dan akalnya tidak menggapainya, akalnya tidak memahaminya, faqad kufiya dzalika, maka hendaknya dia cukupkan diri dengan itu, wa uhkima lahu, dan dia tetap menghukumi perkaranya sesuai dengan apa yang ada dalam dalil, sesuai dengan apa yang ada dalam hadis. Penjelasannya dijelaskan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syafri, qaluhu wa yablughuhu aqluhu faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu. Hadza kama taqaddama min anna an-nususa qad ta'ti bi umurin ta'jizul uqulu an darkiha wa fahmiha. Perkataan ini sebagaimana penjelasan yang sudah kita jelaskan, bahwasanya nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah terkadang datang dengan perkara-perkara yang tidak mampu digapai dan tidak mampu dipahami oleh akal kita. Wa hadza la yani anna ma waradat bihi an-nususu batilun wa laysa bisahihin. Namun itu bukan berarti apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut adalah perkara yang batil atau perkara yang tidak benar. Lianna hadha an-nassa ajizal aqlu an fahmiha. Karena nas yang seperti itu, akal kitalah yang tidak mampu untuk memahaminya. Walam yadullal aqlu ala adami wuqu'ihi. Dan akal pun tidak menunjukkan bahwasanya apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut adalah hal yang mustahil. Walam yadulla ala adami sihatihi, dan akal juga tidak menunjukkan bahwasanya perkara tersebut tidak benar. Sekedar tidak bisa dipahami oleh akal bukan berarti mustahil. Sekedar tidak dipahami oleh akal bukan berarti tidak benar. Wa min amthilati hadza, contohnya, ma yata'allaqu bi jisri jahannama wa sifatihi wa kaifiyatil kalami fihi. Dalil-dalil yang berkaitan dengan jisru jahannam. Jisru jahannam ini nama lain dari sirat yang ada di akhirat. Itu jembatan yang membentang di atas neraka jahannam yang sering kita sebut dengan sirat. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Ketika itu bumi semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan langit semuanya digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 67. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Fa aina an-nasu yawma idzin ya Rasulullah?" Ketika itu manusia ada di mana wahai Rasulullah? Qala hum ala jisri jahannam. Maka Nabi menjawab, mereka ketika itu berada di atas jisru jahannam, berada di atas jembatan neraka jahannam. Jisru artinya jembatan. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Ya, dan dalil-dalil yang lain yang bicara tentang jembatan di hari kiamat dan tentang sifat-sifatnya dan tentang kaifiyah bagaimana orang berbicara di atas jembatan jahannam tersebut. Fahadha qad ta'jizu ba'dul uquli an idrakihi aw fahmihi. Maka perkara seperti ini terkadang sebagian akal itu tidak mampu untuk menggapai dan memahaminya. Lakin la ya'ni hadha
ada masihati ma warada fihi. Namun ini bukan berarti bahwasanya perkara tersebut tidak benar atau tidak ada. Ketika akal tidak memahami bukan berarti hal itu tidak ada. Wa mithluhu aidan, contoh yang lain, itsbatu nutqil jawarihi. Keyakinan bahwasanya kelak nanti di hari kiamat jawarih anggota badan itu akan bisa berbicara. Fal asabi'u tatakallamu yaumal qiyamati. Jari jemari akan bisa bicara di hari kiamat. Wal juludu tatakallamu wal asma'u wal absaru tatakallamu. Kulit akan bisa bicara, kemudian pendengaran dan penglihatan juga akan bisa bicara. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam surat Fussilat, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka manusia sampai ke neraka, maka pendengaran, penglihatan dan kulit mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Dan juga di ayat-ayat setelahnya, surat Fussilat ayat 20 sampai ayat 22. Bisa dibaca di sana tentang bagaimana Allah Ta'ala katakan bahwasanya kulit, pendengaran, penglihatan itu akan bisa berbicara. Kita kembali ke syarah. Fa in qala qailun kaifa tatakallamu? Kalau ada orang yang bertanya bagaimana kulit, pendengaran, penglihatan itu bisa bicara? Ala jihatil i'tiradi. Dia bertanya seperti ini dalam rangka untuk memprotes, dalam rangka untuk mengingkari. Maka qila lahu, katakan kepada dia, hadza la yafhamuhu aqluka wa kaunu aqlika la yafhamuhu la ya'ni nafya hadhihi sifati. Masalah seperti itu adalah masalah yang tidak dipahami oleh akalmu. Dan ketika akalmu tidak memahaminya, bukan berarti sifat tersebut atau hal tersebut itu tidak ada. Wa hakadha baqiyatul umur allati ja'at fi an-nususi wa ajizat ba'dul uquli an idrakiha. Maka demikianlah kita menjawab masalah-masalah yang lain yang terdapat dalam nas yang tidak bisa difahami oleh akal sebagian orang. Fa'adamul ilmi bisyai'i laisa ilman bil adami. Ini sebuah kaidah ya. Kalau perlu ini dihafal. Adamul ilmi bisyai'i laisa ilman bil adam. Ketidaktahuan tentang sesuatu bukanlah ilmu tentang tidak adanya sesuatu tersebut. Ketidaktahuan orang tentang suatu hal ini bukanlah berarti dia punya ilmu, dia punya informasi bahwasanya hal tersebut tidak ada. Tidak tahu bukan berarti tidak ada. Ini kaidah yang banyak digunakan oleh para ulama, baik dalam masalah-masalah fikih ataupun dalam masalah usul fikih. Wa qauluka la ta'lamu hal Zaidun huwa Khalidun aw laysa bi Khalidin. Fa huna indaka adamu ilmin. Ketika Anda tidak tahu apakah Zaid itu orang yang sama dengan Khalid ataukah Zaid itu beda dengan Khalid, maka di sini Anda tidak punya informasi, tidak punya ilmu. La yani annaka ta'lamu anna Zaidan laysa bi Khalidin. Dan ini bukan berarti bahwasanya Anda mengetahui secara pasti bahwasanya Zaid bukanlah Khalid. Fa hakadha aidan kaunu aqlika la yafhamu kayfiyata nutqil jawarihi la yadullu ala nafyi nutqil jawarihi. Maka demikian juga ketika akal Anda tidak memahami bagaimana kaifiyah, bagaimana cara anggota badan bisa bicara di hari kiamat, ini tidak menunjukkan bahwasanya hal tersebut dinafikan, tidak menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak ada. Li'annaha qad tatakallamu bi umurin fawqa qudratika al-aqliyati. Karena Anda sendiri terkadang berbicara tentang suatu hal yang tidak mampu digapai oleh akal Anda. Wa idza kana hunaka umurun fid dunya waqi'atun la yudrikuha al-insanu al-yawma. Ketika di sana ada perkara-perkara di dunia yang waqi'ah yang ternyata terjadi padahal itu tidak mampu digapai oleh akal orang-orang di zaman sekarang. Wa fil ghaddi yatamakkanu min idrakiha. Namun di masa depan orang baru bisa memahaminya. Dallana ala anna adama idrakil aqli li syai'i la ya'ni adama sihhatihi. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika akal tidak mampu menggapai sesuatu, ketika akal tidak memahami sesuatu, bukan berarti
sesuatu tersebut tidak benar adanya. Misalnya dzalika, contohnya, qabla sanawatin law qila lil insani annaka satahmilu hatifaka wa la yakuna hunaka islakun lil ittisali fa innahu la yusaddiqa. Pada zaman bertahun-tahun yang lalu, andaikan dikatakan kepada orang bahwasanya kamu bisa membawa telepon kamu kemana-mana tanpa harus terhubung dengan kabel, maka tentunya orang-orang tidak akan mempercayainya. Ya, mungkin di tahun-tahun 70-an, tahun 60-an, atau sebelum-sebelumnya. Kalau ada yang mengatakan telepon bisa dibawa kemana-mana tanpa harus terhubung dengan kabel, mungkin tidak ada orang yang percaya. Li'anna hadza fawqa aqlihi wa lam yamurra 'alaihi mithalun lahu. Karena perkara seperti ini di luar jangkauan akal masyarakat dan belum pernah ia melihat perkara yang semisal dengan itu. Fa'adamu fahmihi wa adamu ihatati aqlihi bihi la yadulluna ala adami sihhatihi. Maka ketika orang yang di tahun 60-an 70-an ini tidak memahami perkara tersebut dan akal dia tidak bisa menggapai hal tersebut, ini tidak menunjukkan bahwasanya adanya handphone, adanya mobile phone itu perkara yang mustahil. Bidalalatin annana al-yawma wajadna dzalika haqiqatan mathilatan. Buktinya di zaman sekarang kita mendapati telepon seperti itu haqiqatan mathilatan, benar-benar terjadi, benar-benar ada. Padahal di zaman dahulu dianggap tidak masuk akal. Maka ini sekedar analogi, sekedar contoh bahwasanya sesuatu yang tidak digapai oleh akal, yang tidak dipahami oleh akal, belum tentu tidak ada. Belum tentu mustahil. Adribu mithalan akhara. Saya akan berikan contoh yang lain. Law qila lakum qabla sanawatin bi anna al-insana yatamakkanu min al-hadithi ma shakhsin fil khariji ala bu'dil alafil al-akyali wa yara suratahu. Andaikan bertahun-tahun sebelumnya ada orang yang mengatakan kepada Anda bahwasanya manusia bisa untuk berbicara dengan orang lain yang berada di luar kota yang jauhnya ribuan kilometer. Bahkan tidak hanya bisa berbicara, namun yara suratahu, akan bisa melihat wajah dia. Bisa bicara sambil melihat wajah dia. Video conference, video call. Lana asma'ukum min hadha. Maka pendengaran Anda pun akan menjauh dari pembicaraan seperti ini, artinya tidak akan percaya. Adhanantum annal uqula tadullu ala butlanihi. Atau mungkin Anda akan mengira secara akal bahwasanya perkara seperti ini adalah perkara yang butlan, perkara yang tidak mungkin terjadi. Lakinnal uqula la tadullu ala butlanihi. Padahal akal Anda tidak mengatakan hal tersebut mustahil. Wa inna ma kanat uqulukum la tudrikuhu. Namun ketika itu akal Anda belum menggapainya, belum mengetahuinya. Wadribu masalan. Dan saya akan berikan contoh yang lain. Rajulun yatakallamu ma akhihi fi baladin minal buldani al-urbiyati. Ada seseorang laki-laki yang bicara dengan saudaranya yang berada di negeri Eropa. Qala lahu raihatut ta'ami indana jayidatun. Kemudian saudaranya tadi yang ada di negeri Eropa mengatakan, masakan yang ada di tempat saya sekarang, masakannya aromanya enak. Syummahu, coba kamu cium juga aroma yang enak ini. Yang satu berada di Eropa, yang satu berada di misalnya di Indonesia. Yang di Eropa mengatakan, saya sedang mencium aroma masakan yang enak. Coba kamu cium juga ini. Fa'akhadha al-jihaza wa wada'ahu inda ta'ami. Fadakhalat ar-raihatu fashamma raihatahu. Kemudian dia mengambil handphone dan dia letakkan dekat dengan makanan yang ada di hadapannya. Kemudian aroma tersebut pun masuk ke dalam handphone tersebut, kemudian bisa dicium oleh saudaranya yang ada di Indonesia. Fa'aquluna al-yawma la tudriku hadha wa tastab'iduhu. Maka akal kita sekarang tidak bisa menggapai kejadian seperti ini dan akan menganggap hal ini perkara yang jauh, tastab'id, perkara yang mustahil.
Lakin adamu idraki uqulina lahu la ya'ni adama wuqu'ihi mustaqbalan. Faqad yaqa'u. Namun ketika akal kita di zaman sekarang tidak bisa menggapai adanya kejadian seperti ini, bukan berarti kejadian seperti ini adalah perkara yang mustahil di masa depan. Faqad yaqa'u, dan bisa saja hal seperti ini terjadi. Wabitali adamu idrakil aqli li syai'i la ya'ni anna al-aqla yadullu ala adami sihhatihi. Oleh karena itu maka ketika akal tidak menggapai sesuatu, bukan berarti akal menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut tidak ada atau tidak mungkin. Wa hakadha aydan fi ma yata'allaqu bil ahadithi. Maka demikian juga yang kita terapkan pada hadis-hadis. Fa inna tawa'ifa katsiratan sawa'un fi ma yata'allaqu bi sifatillahi aw ma yata'allaqu bi umuril ghaibiyati aw umuril ma'adi aw nahwi dzalika. Kadzabu ba'dhum bid'wa anna al-aqla yadullu ala butlanihi. Karena banyak sekali aliran-aliran, banyak sekali kelompok-kelompok yang menyimpang ketika mereka berbicara tentang perkara yang terkait dengan sifat-sifat Allah atau perkara-perkara gaib atau perkara tentang hari kiamat atau semisalnya, mereka mendustakan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bicara tentang hal-hal tersebut dengan alasan bahwasanya akal menunjukkan hal-hal tersebut adalah hal-hal yang butlan, hal-hal yang mustahil. Wahum yuriduna bil aqli laysal alatu wa innama al ma'qulatu wal ma'lumatu allati istafaduha bi uqulihim. Dan yang mereka maksud dengan akal di sini adalah bukan alat untuk memahami sesuatu. Kalau akal dalam artian alat untuk memahami sesuatu, tentunya kita tidak menolak, kita tidak nafikan bahwasanya kita perlu akal tersebut. Namun yang mereka maksud dengan akal adalah al-ma'qulat wal ma'lumat. Konsep berpikir yang ada dalam benak mereka dan juga informasi-informasi yang ada dalam benak mereka yang mereka telah dapatkan sebelumnya, yang sudah ada dalam akal mereka. Sehingga ma'qulat dan ma'lumat tersebut mereka gunakan untuk menolak Al-Quran dan Sunnah. Tentunya ini enggak benar. Wa naqulu lahum inna adama idraki uqulikum lidzalika la ya'ni anna al-aqla yadullu ala ibtaliha. Maka kita katakan kepada mereka bahwasanya ketika akal Anda tidak bisa menggapai perkara-perkara tersebut, itu tidak menunjukkan bahwasanya akal membuktikan mustahilnya perkara-perkara tersebut. Wabitali fatariqatukum mukhalifatun lil ma'quli walil aqli sahihi. Dengan demikian berarti metode Anda dalam berargumen, cara berpikir Anda yang demikian itu juga berselisihan, itu juga bertentangan dengan akal, bertentangan dengan logika, dan bertentangan dengan akal yang sehat. Wahya fi nafsil waqti mukhalifatun lisyar'i. Dan di saat yang bersamaan juga bertentangan dengan syariat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.